Baik, kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Baik, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali. InsyaAllah kita akan bersama-sama menyimak satu materi dengan judul bekerja adalah ibadah. Nah, materi ini saya rasa sangat penting untuk disampaikan, sebab sebagian kita ya atau kaum muslimin ya tidak menyadari akan bahwa bekerja ini adalah bagian daripada ibadah, sehingga mereka kurang semangat ya, atau bahkan malas bekerja, ataupun semangat mereka tidak meskipun semangat bekerja, mereka tidak mendasari semangatnya itu dengan hal-hal yang dapat menjadikan nilai kerja itu menjadi ibadah. Maka ini sangat penting. Dan Islam ini pun sangat menganggap penting tentang bekerja atau mencari nafkah, ya. Sebab manusia hidup itu butuh nafkah, ya, betul tidak? Betul ya. Semua orang hidup butuh nafkah. Semua orang hidup butuh biaya. Biaya itu dari mana? Nafkah itu dari mana? Ya. Memang betul sebagian orang ada yang mendapatkan biaya hidup ataupun nafkah tanpa harus bekerja. Misalkan dia ya kebetulan orang tuanya kaya raya, sehingga cukup dengan warisan yang dia dapatkan dari orang tuanya bisa menghidupi kehidupannya, ya. Tapi ini sedikit, sebagian kecil saja, sedangkan mayoritas dari orang itu mereka harus bekerja untuk membiayai kehidupannya atau menafkahi kehidupannya. Nah, bahkan dalam Islam bekerja itu termasuk bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa makna ibadah itu sangat luas, bukan hanya terkait dengan hal-hal seperti sholat, zakat, puasa, haji, ya, jihad, menuntut ilmu saja. Tetapi ibadah adalah semua hal. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan, ini adalah ibadah. Ya, termasuk di dalamnya adalah bekerja. Ini bagian daripada ibadah. Terlebih dalam hal ini, bekerja itu di dalam nas, baik Al-Quran maupun hadis, ini disebutkan beberapa ayat atau banyak ayat yang menunjukkan tentang perintah bekerja, bahkan bekerja bagian daripada ibadah. Kita lihat di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk mencari nafkah, ya, dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15, yang insya Allah setiap malam kita membacanya. Namun terkadang kita jarang sekali ya merenungkan, kita hanya baca lewat gitu ya. Padahal di dalam semua ayat Al-Quran pasti ada petunjuk dan ada pelajaran. Surat Al-Mulk ayat yang ke-15, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ya, ingat ya kalau dibacakan. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepada-Nya lah kalian kembali setelah dibangkitkan. Nah, ini jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu mudah buat kita, dan kita diperintahkan famshu fi manakibiha, berjalan di penjuru-penjurunya. Ada yang mengatakan fi manakibiha maksudnya adalah di tempat-tempat yang tinggi, ya. Kalaupun harus menempuh tempat-tempat yang tinggi, bukit-bukit, pegunungan, untuk mencari nafkah, mencari rezeki Allah, maka ini diperintahkan. Begitu, ya. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan famshu fi manakibiha
maka berjalanlah di segala penjurunya. Maksudnya adalah untuk mencari rizki dan penghasilan. Kemudian diperintahkan makanlah sebagian dari rizkinya. Ya, ini maksudnya adalah berjalan untuk mencari rizki dan penghasilan, yaitu untuk apa? Bekerja. Ya. Yang kedua dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Setelah salat Jumat, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, ya, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung. Jadi setelah salat Jumat, Allah tidak menyuruh kita untuk tetap berada di masjid-masjid, akan tetapi diperintahkan untuk bertebaran, ya, yakni maksudnya adalah untuk mencari rezeki Allah atau mencari nafkah bekerja. Dan demikian para nabi, ya, ikhwati fillah, para nabi bekerja mencari nafkah. Di antaranya misalnya Nabi Musa alaihissalam, beliau dikatakan sebagai tukang kebun dan penggembala kambing. Ya, masih ingat kisahnya tentang Nabi Musa alaihissalam ketika lari dari negerinya, kemudian berjumpa dengan dua orang wanita yang kebetulan wanita itu sedang menggembala kambing. Dua wanita ini adalah putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian kesulitan untuk mendatangi sumber air untuk memberi minum gembalaannya, kemudian dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan pada akhirnya kemudian Nabi Musa alaihissalam, ya, putrinya Nabi Syuaib menyampaikan kepada bapaknya, dan kemudian Nabi Musa alaihissalam dinikahkan dengan putrinya, ya, dengan mahar agar beliau bekerja kepada Nabi Syuaib, yaitu sebagai tukang kebun dan juga penggembala kambing. Kita lihat dalam surat Al-Qasas ayat 27. Berkatalah dia, Syuaib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, ya, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Maka aku tidak hendak memberatkan kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam bekerja, ya, sebagai karena Nabi Syuaib ini adalah seorang saudagar, ya, mungkin banyak memiliki kambing-kambing, ya, gitu, sehingga termasuk pekerjaannya adalah menggembala kambing. Kita lihat di ayat yang lain, surat Thaha ayat yang ke-18. Qala hiya hasaya atawakka'u 'alaiha wa hasubiha ana gonami waliya fiha ma'ribuha ukhra. Musa berkata, ini adalah tongkatku. Jadi Nabi Musa alaihissalam kan punya tongkat, ya. Ini adalah tongkatku, ya. Aku bertelekan padanya. Mungkin biasa buat duduk bersandar, ya. Di samping itu, kata beliau, dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku. Jadi, ya, bukan dengan pedang, tapi dengan kebetulan karena bawahnya tongkat, dipukul daun itu, ya, sehingga daun itu patah, kemudian diberikan makan kepada kambingnya, ya. Dan bagiku ada lagi keperluan yang lainnya padanya, pada tongkat itu. Ini surat Thaha ayat 18. Nah, ini memberi petunjuk bahwa Musa alaihissalam ini dahulu bekerja menggembalakan kambing dengan bantuan tongkatnya tadi. Kemudian Nabi Nuh dan Nabi Zakaria bekerja sebagai apa? Nabi Nuh tukang kayu, termasuk Nabi Zakaria. Jadi kalau sekarang ada tukang kayu, jangan dipandang sebelah mata, ya. Selama dia adalah bekerja dengan pekerjaan yang halal, maka itu luar biasa. Bahkan Nabi Nuh dan Nabi Zakaria ini termasuk tukang kayu atau bagian dari perindustrian. Ya, tukang kayu istilahnya adalah najjar. Kita lihat dalam surat Hud ayat yang ke-37.
wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Quran surat Hud ayat 37. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera, membuat kapal yang besar gitu ya. Yang ini memberi isyarat bahwa pekerjaan beliau adalah tukang, menukang ataupun berindustrian. Begitu kan? Ya, nanti aneh kalau misalkan dia nggak bisa tukang, tiba-tiba disuruh membuat sesuatu yang berkaitan dengan tukang, ya. Yang jelas ini maksudnya adalah menunjukkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam bekerja sebagai tukang kayu ataupun perindustrian. Pun demikian Nabi Zakaria, Rasulullah SAW pernah bersabda menceritakan atau mengabarkan tentang Nabi Zakaria. Karena Zakaria najjaran. Zakaria alaihissalam dulu adalah seorang tukang kayu. Ya, hadis riwayat Muslim. Para nabi bekerja, gitu kan? Ini kalau bekerja bukan ibadah, ya, nggak mungkin. Kemudian para nabi sibuk dengan pekerjaan yang termasuk Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Nuh, Nabi Zakaria, dan juga Nabi Daud alaihissalam. Beliau juga bekerja dengan tangannya sendiri, ya, makan dari hasil pekerjaannya sendiri sebagai tukang pandai besi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada beliau untuk membuat suatu industri, yaitu pada waktu itu adalah baju perang dengan bahan dari besi. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 80, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kalian guna memelihara kalian dalam peperangan, maka hendaklah kalian bersyukur kepada Allah. Surat Al-Anbiya ayat 80. Ya, Nabi Daud alaihissalam pun bekerja, gitu ya. Bahkan dalam hadis dikatakan ma'akala ahadun ta'aman qad khairan min ayyakula min amali yadi wa inna nabiyallah Dawud kana ya'kulu min amali yadi. Gitu kan? Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik dari memakan hasil jerih payahnya sendiri. Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik dari memakan hasil jerih payahnya sendiri, hasil kerjanya sendiri. Dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Nah, ini bekerja, ya. Secara umum semua nabi dan rasul dikatakan di dalam Al-Quran mereka bekerja dengan berdagang atau berniaga secara umumnya. Sebab Al-Quran mengatakan wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu melainkan mereka memakan makanan. Ini para nabi dan rasul, mereka manusia biasa, memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Ya, kita lihat bagaimana yang dimaksud dengan berjalan di pasar-pasar. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau berkata yakni mereka para rasul itu adalah manusia. Maka dikatakan makan makanan-makanan. Gitu ya, bukan malaikat. Mereka makan dan minum sebagaimana layaknya manusia yang lain, serta memasuki pasar. Ya, untuk apa? Untuk mencari penghasilan dan berniaga. Jadi mereka bekerja, ya. Dan itu tidaklah merugikan mereka, lagi tidak mengurangi sedikit pun kedudukan mereka, dan juga tidak mengurangi kedudukan mereka. Ketika para nabi berjalan di pasar-pasar, berniaga, ya, bisnis, jualan, berdagang, itu tidak merugikan mereka dan tidak mengurangi kedudukan mereka. Mereka tetap mulia, kan begitu, ya. Nah, pada intinya bahwa para nabi dan rasul pun bekerja. Ya, kalau bekerja bukan ibadah, mana mungkin mereka sibuk dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya
yang menunjukkan tentang bekerja adalah ibadah, bahwa Allah menggandengkan antara bekerja dengan jihad fisabilillah. Ya, bekerja dengan jihad fisabilillah. Wa akharuna yadribuna fil ardi wa yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berjalan di muka bumi untuk mencari sebagian dari karunia Allah, bekerja. Dan orang-orang yang lain yang berperang di jalan Allah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa Allah menyamakan antara orang-orang yang mencari nafkah dengan orang-orang yang berjihad. Kata beliau, mencari rizki yang halal itu kedudukannya, manzilahnya itu seperti orang yang berjihad fisabilillah. Ya, sebab dalam ayat ini disetarakan, digandengkan gitu. Nah, kemudian ada satu kisah ya di zaman Rasulullah SAW dari Ka'ab bin Ujrah. Dia berkata, ada seorang laki-laki lewat di hadapan Nabi SAW. Begitu melihat yang lewat ini orangnya kuat, gitu kan, sehat, kuat, sigap, gitu. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau seandainya orang ini ikut dalam jihad, ikut bersama kita berjihad fisabilillah, memerangi musuh-musuh Islam. Maka apa jawab beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya, beliau bersabda, jika dia keluar, kita perhatikan nih, jika dia keluar mondar-mandir tadi ya di hadapan Nabi dan para sahabat, dilihat untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, dan kita semua punya anak kecil ya. Kata Nabi SAW, maka dia jihad fisabilillah, dia fisabilillah ya. Dan jika dia keluar untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka dia fisabilillah ya. Jika dia keluar untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, kita semua sendiri, agar apa? Agar terjaga dari kehormatannya, jangan meminta-minta ya, apalagi mencuri, merampok, membegal. Maka kata Nabi, maka dia fisabilillah ya. Kalau dia bekerja untuk mencukupi, untuk membiayai anaknya, fisabilillah ya, apalagi anak-anaknya sekolah di sekolah-sekolah yang Islam, sekolah di sekolah tahfidz Quran, ini jelas fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan orang tuanya yang lanjut, fisabilillah. Untuk sendirinya pun fisabilillah. Sebab Islam itu sangat mencela orang yang tidak bekerja, apalagi sampai meminta-minta, apalagi sampai mencuri, apalagi sampai merampok, membegal, membunuh untuk mendapatkan harta. Fisabilillah ya, ingat ini tujuannya. Akan tetapi kata Nabi SAW, jika dia keluar karena pamer, ria, dia pengen dilihat orang yang wah, gitu kan, bukan karena tujuan-tujuan tadi, sekedar pamer, dia pengen dikatakan sebagai orang yang bekerja, punya ini, punya itu dan sebagainya ya, dia sombong dengan pekerjaannya, maka dia di jalan setan ya, di jalan setan, bukan fisabilillah. Jadi bekerja itu bukan sekedar hanya bekerja, atau apalagi hanya untuk kesombongan. Makanya nanti kita lihat, tadi disampaikan di awal bahwa banyak orang yang bekerja, akan tetapi dia tidak mendasari bekerjanya dengan hal-hal yang dapat menjadikan bekerja itu sebagai fisabilillah, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya, Allah mewajibkan para suami, kepala keluarga ya, kita semua nih di sini kebanyakan ikhwan, untuk menafkahi keluarganya ya, untuk menafkahi keluarganya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu, para istri ya, dengan cara yang ma'ruf. Jelas ini ayatnya ya, penjelasannya nanti bisa dilihat, kita ringkas ya. Termasuk dalam surat At-Thalaq ayat yang ke-7, yang artinya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah. Ingat nih, memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, ya. Dan Allah tidak memberikan beban tadi kecuali sesuai dengan kesanggupannya atau apa yang diberikan Allah kepadanya. Dalam hadis pun begitu, ya, dikatakan tentang bagaimana kewajiban suami mencari nafkah. Ya, Anda rasa ini semua sudah paham. Maksudnya ini kita menguatkan bahwa bekerja itu bagian daripada ibadah karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah karena bekerja itu diperintahkan, maka sebaliknya Islam itu melarang kita menganggur. Ya, berpangku tangan, tidak punya kerjaan, ya, hanya rebahan, nggak punya kegiatan padahal badan sehat kuat. Ini dilarang, dicela di dalam Islam. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, ya, mengindikasikan tentang larangan ini. Kafa bil mar'i isman ayyudhi'a man yaqut. Kafa bil mar'i isman ayyudhi'a man yaqut. Seseorang cukup dikatakan dia berdosa, ya. Berdosa jika dia melalaikan orang yang wajib diberi nafkah. Seorang dikatakan berdosa kalau dia melalaikan orang yang wajib diberi nafkah. Kalau menganggur jelas bagaimana dia mau memberi nafkah orang yang menjadi tanggungannya, ya. Kalaupun dia punya kerjaan tapi dia melalaikan, berarti ini termasuk. Ada ini banyak nih teman-teman, hati-hati, khususnya yang anaknya terpisah dari bapaknya. Ini terkadang begitu. Terkadang ada begitu, ya, suka ada curhatan. Mungkin di medsos atau di apa kalau kita lihat gitu, ya, orang-orang, ya, dan mudah-mudahan bukan kita semua, ya, amin, ya. Dia melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anaknya, ya, mentang-mentang anaknya sudah jauh dari dia, padahal anak dia adalah tanggung jawab dia untuk memberikan nafkah kepadanya. Maka dikatakan cukup seorang itu berdosa kalau dia melalaikan orang yang wajib diberi nafkah. Hadis riwayat Abu Dawud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, inni la amkutu an ara rajula farigan. Sungguh aku marah kepada orang yang menganggur. Ya, sungguh aku marah, benci banget nih, marah sampai dikatakan marah kepada orang yang nganggur, ya. La fi amali dunya wala akhirah. Enggak bekerja untuk amal dunia, pekerjaan dunia, dan juga tidak untuk akhiratnya. Nganggur gitu, ya. Santai, terlalu santai, rebahan, banyak rebahan. Ini dibenci, ya, oleh beliau radhiyallahu anhu. Termasuk Umar bin Khattab. Kita lihat ketika Umar bin Khattab takjub kepada seorang laki-laki yang luar biasa. Beliau mengatakan, inilah ara rajula fayu'jibuni fa aqulu lahu hirfah fa in qalu la saqata min aini. Beliau mengatakan, sungguh kadang aku melihat seorang laki-laki yang membuatku takjub, kagum. Dan ini banyak, ya, terjadi di kampung-kampung. Ya, dulu kita si fulan luar biasa, ya, badannya bagus, orangnya ganteng, orangnya bersih, tapi dia nganggur. Ya memang, ya udah begitu. Yang punya cewek pun, anak cewek pun jangan sama si fulan. Ya, dia itu kerjaannya apa? Ngalor ngidul doang, nganggur, nggak punya kerjaan gitu. Akhirnya begitu, memang begitu, ya. Umar bin Khattab pun mengatakan, sungguh kadang aku melihat seorang laki-laki yang membuat aku kagum. Kemudian aku tanyakan kepadanya, aku tanyakan tentang dia, ya. Dia punya pekerjaan apa, gitu kan? Jika dia menjawab tidak, ya, lalu laki-laki itu langsung jatuh wibawanya di mataku, langsung pes, gitu kan? Memang begitu, berbeda. Kalaupun kita melihat orang yang kedilatan juga, tapi kalau dia punya kerjaannya bagus, duitnya banyak, lain wibawanya, betul nggak? Kalau orang menakjubkan luar biasa, ya, sehat, kuat, ganteng, tapi nggak punya kerjaan, nganggur, apalagi malu-maluin, nah itu udah habis gitu, ya, habis. Perempuan pun nggak ada yang mau seperti itu. Pertamanya doang takjub, nanti kalau udah keluarga mah, ya, cari nafkah susah atau nggak dapat duit, ya udah, yang ada malah berapa banyak orang gara-gara ekonomi kemudian terjadi
perceraian, kan begitu ya. Yang terakhir, agar bekerja menjadi ibadah. Ya, sebenarnya ini panjang tapi saya akan ringkas sebab waktunya terbatas ya. Yang pertama, pekerjaan yang dijalani harus halal. Gitu. Jadi tidak semua kerjaan itu nilai ibadah. Kalau kerjaan yang menipu ya nggak jadi ibadah, betul nggak? Malah jadi dosa. Gitu. Jadi harus halal. Ya, entah berdagang, dagang juga harus yang halal, yang didagangkan dan caranya juga harus benar. Ya, kemudian entah bekerja di perusahaan, di instansi dan sebagainya, ini harus halal ya. Sebab kita diperintahkan untuk makan yang halal-halal. Surat Al-Baqarah 172 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu beribadah atau menyembah. Ya, kita lihat dalam hadis pun ditegaskan oleh Rasulullah SAW, ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Ya, masih ingat hadis ini? Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Ya, sebab apa? Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga dia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya. Kita itu nggak akan mati kalau kecuali rezeki kita sudah sampai semuanya. Jadi ya, meskipun cepat atau lambat rezeki itu datang, walaupun di ujung misalkan ya. Kalau ini jadi rezeki anak nggak akan mati sebelum ini minum ini. Tadi udah minum ya. Jadi begitu, maka fa'ajmilu fitolab wa'ajmilu fitolab ya. Cari rezeki yang baik dengan cara yang baik, cara yang halal ya. Kemudian beliau mengatakan, maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Ya begitu ya, jelas. Jadi harus halal. Yang kedua, bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Intinya profesional. Agar menjadi nilai ibadah maka harus profesional dalam bekerja. Kalau nggak profesional berarti hanya merusak tatanan pekerjaan itu. Ya, ada orang-orang yang begitu. Ya, bekerja tapi sebenarnya dia nggak kerja karena dia hanya merusak. Ya, pura-pura doang. Ya, kalau ada bosnya dia pura-pura bagus. Kalau nggak ada, ya dia tidak profesional. Ya, dan Islam ini sangat memerintahkan kita untuk profesional dalam bekerja. Kita lihat kembali kepada kisah Nabi Musa alaihissalam yang anak Nabi Shu'aib alaihissalam ini ya memberikan usulan mungkin ya, atau masukan ide kepada abinya ya untuk mempekerjakan Musa alaihissalam. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Ambil dia sebagai karyawan, angkat jadi karyawan, gitu kan? Karena sesungguhnya orang-orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja, ia adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dikatakan al-qawiyul amin, al-qawi ini maksudnya adalah profesional ya, menurut para ulama ya, sebab ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan fisik yang qawi, yang kuat, gitu kan? Kalau hanya pegang HP mah jempol bisa bergerak aja udah kan gitu. Ini pekerjaan juga bukan, tapi harus profesional ya. Maka cara umum al-qawi itu maksudnya adalah profesional ya. Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala yuhibbu idza amala ahadukum amalan ayutqina. Sesungguhnya Allah mencintai seorang di antara kalian yang jika bekerja, dia bekerja dengan profesional. Nah, ini mengingatkan kita semua ya. Kita berusaha untuk profesional. Ya, kalau lagi lupa nanti ingat lagi. Inilah pentingnya kita duduk di majelis seperti ini supaya kita bisa diingatkan kembali. Yang ketiga, pekerjaan itu harus ikhlas. Bekerja itu harus ikhlas. Ikhlas dalam bekerja. Ya, kalau tidak ikhlas, ya tadi niatnya untuk sombong, untuk pamer, maka dia bukan fisabilillah tapi fisabilis syaitan. Gitu kan? Maka harus ikhlas. Bekerja kita harus ikhlas. Jangan juga ya pokoknya kemudian menggerutu nggak ikhlas padahal kalau masalah ikhlas kita sudah tahu banyak sekali hadisnya. Dikatakan innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung niatnya ya.
Bahkan pekerjaan hal-hal yang mubah bisa jadi nilai ibadah ketika diniatkan dengan cara yang benar, gitu kan? Nah, termasuk dalam mencari nafkah bekerja, kita lihat idza anfaqa rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu shadaqah. Apabila seorang menafkahkan untuk keluarganya dengan ikhlas, yahtasibuha, ya, maka itu baginya sedekah. Jadi ada syaratnya, dengan yahtasibuha, dia mengharap pahala dari Allah, maka sedekah. Ingat-ingat itu. Ya, jadi kita bekerja itu kita niatkan mencari nafkah untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walastu tunfiqu nafaqatan yabtagi biha wajhallah illa ajirta biha hatta luqmatu yaj'aluha fi fiyyim ra'atik. Dan tidaklah engkau nafkahkan satu nafkah karena mengharap wajah Allah, melainkan engkau mendapatkan pahala dengannya hingga sesuap yang engkau suapkan di mulut istrimu. Ya, ingat syaratnya apa? Tabtagi biha wajah Allah. Ya, ketika kita, bukan berarti kita harus selalu nyuapin ya ke istri-istri kita gitu. Enggak. Maksudnya kita beri nafkah ke anak istri kita, kita mengharap pahala dari Allah. Ya, ikhlas karena Allah, maka kita akan diberikan pahala walaupun hanya sesuap yang kita berikan untuk keluarga kita. Yang keempat, tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Ya, ini pun akan menjadi ibadah kalau pekerjaan itu tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Bukan bekerja tapi lupa dengan ibadah, malah belain kerjaan ninggalin sholat. Ini aneh gitu, terbalik. Ya, padahal dia muslim. Banyak nggak yang begini? Banyak kalau di umum, kalau di kita insya Allah nggak ada. Ya, dan alhamdulillah di kita justru ditekankan untuk melaksanakan berbagai ragam ibadah. Kita lihat surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat dan membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Ini Allah puji orang yang seperti ini. Ya, seorang laki-laki yang tidak dilalaikan dengan pekerjaannya. Dia tetap sholat, tetap mengingat Allah, tetap sholat, tetap zakat. Ini apa? Gambaran. Maksudnya dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang selanjutnya dikatakan mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambahkan karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Ya, ketika kita bekerja tanpa melalaikan ibadah kepada Allah atau bahkan meningkatkan ibadah kepada Allah, maka Allah katakan akan diberikan balasan yang lebih baik, yaitu akan dimudahkan tadi ya untuk beribadah kepada Allah. Sebab balasan amal yang paling baik adalah amal ibadah kepada Allah, amal soleh. Dan Allah katakan juga ya, maka Allah akan memberi rizki kepada maka Allah supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan insya Allah Allah akan berikan tambahan rizki-rizki kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan, mengingatkan saja. Semoga kita selalu mendasari kerja kita, mencari nafkah kita ya. Kalau perlu menambahkan semangat bekerjanya ya, namun jangan lupa untuk didasari dengan 4 poin tadi yang akan membawa kita atau menghasilkan kita nilai ibadah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.